وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ Fungsi kehidupan itu seperti pakaian. Contoh begini, Al-Baqarah ayat 189, ini kalimat libas pertama dalam Al-Quran. Yang ini kan An-Naba. Quran surah 2 ayat 187 ke 187 dulu. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas di mushaf. Uhilla lakum lailatas shiyam. Seperti pakaian, seperti halnya pakaian menutupi aurat, maka istri, libasul lakum, istri itu difungsikan pakaian bagi suami, tutupi aurat aib-aib suami, jangan terbuka keluar. Jangan sampai ibu ikut pengajian jauh-jauh datang dari Sumatera Barat ketemu teman hanya untuk curhat tentang suami. Lindungi, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lindungi pakaian, melindungi dari dingin, dari panas, ada pakaian menyesuaikan. Demikian, tampil indah. Anda bagaimanapun punya persoalan dalam rumah tangga, keluar tetap bergandengan, tetap tampil indah, nyaman, tenang, enak. Intinya apa? Libas memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian dan keindahan bagi yang merasakannya. Kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan pertama malam itu seperti pakaian yang menutupi. Baik, yang kurang-kurang bagus kelihatan di siang hari ditutupi di malam hari, nggak nampak semua. Dihiasi malamnya dengan keindahan seperti pakaian yang tampil indah. Jadi Anda hanya dihadapkan untuk melihat cahaya dan malam saja ke atas. Langitnya dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga Anda ketika keluar malam, ada di Quran ayat-ayat tentang keluar malam. Ya, siru fil ardi. Silahkan keluar. Siru itu dari kata asra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Isra Mi'raj itu Isra'nya malam? Salah satunya untuk menikmati keindahan-keindahan di malam hari dengan segala yang Allah telah tampilkan. Yang buruk siangnya ditutup. Makanya orang atau kita kalau ngelihat keluar malam dengan siang beda kan ya? Ya, Anda lihat ke tempat manapun tuh, walaupun kelihatan kotor siangnya, jalannya rusak, bangunan nggak enak, kalau malam keluar kayaknya bagus semua.
bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya seperti tampil pakaian indah, tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian takwa menyelimuti dirinya sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ke-7 dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali, belum tentu Anda dapatkan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 20. Indah lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakai pakaian tertutup, misalnya tertutup aurat binatang, misal, ya ada delman datang ke Bendi Raya lewat tanah kusir menutup aurat, masya Allah, gak tanggung-tanggung, ya kuda betina, delman betina dijilbabin misalnya, ya maka apa yang tampil pada diri kita gak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat apa ya katanya, kan begitu, ya. Anda punya peliharaan kucing, semanis-manisnya kucing kan gak akan Anda bajuin, ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka, semakin dibuka semakin nyaman. Ya, pernah lihat monyet betina pakai jilbab? Tidak, gak akan nyaman. Dia pasti... Sau itu maksudnya begini, sesuatu yang gak bagus dipandang sehingga bisa membahayakan, itu sau namanya. Sau temannya su, kalau jadi perbuatan buruk su itu dari nafsu sumbernya. Quran surah 12 ayat 53, ya perhatikan kalimatnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk itu? Salah satu pemicunya perbuatan sau. Kapan sau itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya, makanya kalimatnya mengatakan, ya, libasa yuwari sawatikum. Ini ditutup, pakaian ini menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini yang gak layak dipandang, yang kalau terbuka menarik orang yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah, itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah, ini bukan pakaian yang terbuka, dia aja nggak bisa nahan nafsu. Kurang sehat tuh cara berpikirnya. Justru cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka, Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi di Quran tuh ada sau, ada su, ada nafas, ada nafsu.
Istirahat. Waja'alna laila, enak keluar. Jadi malam itu ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rezeki Allah yang memberikan ngantuk dan tidur nyaman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzzam qumil laila illa nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Innalaka, nah ini yang saya, Masya Allah, ini yang saya kadang-kadang suka. Gimana ya, malu sama Allah. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut. Tapi cita-cita surganya Firdaus, kayak tadi gitu ya. Kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih merasa. Sebelum tidur, siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya, baca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa, saya pengen tahajud jam sekian, berapa rakaat surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya, memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya atau suaminya atau anak-anaknya? Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam supaya dapat hidayah? Siapa yang bangun malam, yang saat bangun malamnya memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya dan sebagainya? Itu kalau kita praktekkan, indah luar biasa.